Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rafa Hanila. Saya adalah mahasiswa dari kampus Akademikas Balongan, Prodi Fire and Safety kelas C. Kali ini saya akan memaparkan tugas UAS mengenai fisika termodinamika dengan kasus pemasangan rel kereta api mengenai ekspansi linear, luas, volume, dan perpindahan kalor. Sebelum saya masuk ke dalam materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu termodinamika. Termodinamika adalah fisika energi panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statik di mana hubungan termodinamika berasal pada sistem tempat terjadi proses perubahan wujud atau pertukaran energi. Termodinamika klasik tidak berhubungan dengan kinestetika reaksi. Adapun termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika usaha diubah menjadi kalor dan sebaliknya. Sebaliknya itu ketika kalor diubah menjadi usaha. Variabel-variabel yang sangat diperhatikan dalam cabang ilmu ini termasuk suhu, kalor, energi, tekanan, dan volume. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama tadi ada ekspansi linear atau pemuaian panjang. Pemuaian pada rel kereta api termasuk dalam pemuaian panjang, yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Kita selalu melihat pada sambungan tiap rel terdapat celah yang memisahkan antara batang dan batang lainnya. Celah ini merupakan ruang untuk memuai. Pada saat batang rel kereta api terjadi pemuaian, tanpa ada celah antar sambungan besi, rel kereta api akan membengkok dan tentunya ini akan sangat berbahaya bagi kereta api. Oke, saya akan menggambarkan bagaimana pemuaian pada rel kereta api. Saya akan menggambar batang pertama pada rel kereta api. Ini batang pertama pada bagian ini. Ini batang keduanya. Maaf kalau gambarnya agak kurang bagus ya. Nah, ini tuh rel kereta api ya. Jadi, di mana celahnya? Jadi celahnya tuh harus berada di antara batang pertama dan batang kedua. Batang satu dan batang lainnya nih. Di sini nih. Nah, ini adalah celahnya di sini. Jika tidak ada celah, maka tidak akan terjadi proses pemuaian dengan sempurna. Maka tidak ada ruang untuk pemuaian dan rel kereta api akan bengkok dan tentunya akan sangat berbahaya bagi kereta api yang melintas di sini. Oke, selanjutnya ada pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan pertambahan ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan hangat tidak ada. Contohnya, benda yang mempunyai pemuaian luas jika di sekitar rumah yaitu kaca jendela rumah mungkin. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemuaian luas, yaitu luas awal, koefisien muai luas, dan juga perubahan suhu. Memungkinkan pada rel kereta api juga terjadi pemuaian luas karena apabila jika perubahan suhu yang sangat tinggi atau sangat jauh. Selanjutnya ada pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Pada rel kereta api, pemuaian volume bisa terjadi apabila rel kereta api menerima kalor yang berlebih yang mengakibatkan pertambahan volume atau ukuran rel. Biasanya ini terjadi mungkin jika di rel kereta api karena sinar matahari mungkin yang sangat panas dan menyengat dan kemudian mengakibatkan perpindahan kalor pada rel kereta api. Kemudian ada pemuaian volume. Selanjutnya perpindahan kalor yang terakhir nih ya, kalor. Perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahan dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Pada kereta api, perpindahan kalor terjadi karena sengatan sinar matahari. Sinar matahari yang sangat menyengat dan suhunya sangat panas, sehingga rel dapat memuai. Saat malam hari, rel kembali menyusut karena suhu keluar dan mengecil. Karena pada malam hari, suhu lebih dingin daripada siang hari tentunya. Oke, penjelasan tentang
Pemuaian pada rel kereta api mengenai ekspansi linear, luas, volume, dan perpindahan kalor telah saya jelaskan sesuai kemampuan saya. Kemudian saya punya contoh soal. Mohon maaf Bu Yana, tadi ada problem sedikit. Jatuh ininya. Oke, saya punya soal. Soalnya itu akan saya bacakan. Rel kereta api dipasang pada suhu 26 derajat Celcius. Pada saat dipasang, masing-masing rel panjangnya 100 meter. Pada saat terik matahari, suhu di udara berubah menjadi 30 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi rel 0,00012 per K, berapa panjang antara dua rel agar saat rel memuai tidak terjadi pembengkokan rel? Oke, sebelum mengerjakan, di sini ada rumus pemuaian panjang, yaitu delta L sama dengan LO dikali dan delta T. Dan rumus yang kedua ada LT sama dengan LO ditambah delta L. Ada dua rumus pada pemuaian panjang. Oke, untuk delta L itu adalah perubahan panjang, untuk LO adalah panjang awal. Untuk tentang seperti ini, dimana koefisien muai panjang, untuk delta T perubahan suhu, dan LT adalah panjang akhir. Oke, langsung saja kita jawab. Tadi pada soal itu diketahui, kelihatan nggak sih? Bukan ya. Diketahui. Yang pertama tadi ada suhu. Suhu itu 26 derajat Celcius. T sama dengan 26 derajat Celcius. Jadi ada dua suhu yang diketahui, suhu sebelum berubah dan saat berubah, 26 derajat dan 20 dan 30 derajat Celcius. Lalu ada panjang awal, yaitu 100 meter. Panjang awal 100 meter. Dan juga ada pemuaian itu tadi ini yang 0,000012 per K. Lalu yang ditanyakan, ada lagi ini perubahan suhu. Jadi perubahan suhu itu dari suhu awal dan suhu akhir. Suhu awal tadi 26 derajat Celcius dan suhu akhirnya 37 Celcius. Jadi 26 ke 37 itu ada 11 Celcius. Jadi perubahan suhunya adalah 11 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya ada ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu tadi adalah panjang akhir. Panjang akhir lambangnya LT. Mohon maaf. Bukan LT ya, tapi delta L, perubahan panjang ya. Perubahan panjang. Kita hapus dari delta L. Oke, langsung aja kita jawab. Jadi di sini jika dilihat dari diketahui dan dari soal ini, kita harusnya menggunakan rumus yang pertama ya. Oke, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu rumusnya nanti kita masukkan di sini ya. Jawab rumusnya yaitu delta L
sama dengan LO kali dan delta T. Yang kita masukkan tadi LO nya itu 100 meter, LO 100, kemudian kali ini sigma berapa tadi, sigma itu 0,00012 dan delta T nya 11. Oke, langsung saja bisa kita coret ya. Kita coret nolnya 2. Oke, jadi 12 dikali 11. Oke, jawabannya adalah 0,0132 cm. Oke, kalau kurang jelas bisa saya perlihatkan. Jadi ini kurang jelas ya. Nah, bisa lihat. Jadi seperti itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas atau kurang paham, mungkin nanti bisa ada pembelajaran selanjutnya dari Bu Enasari. Terima kasih kepada Bu Enasari yang telah memberi ilmu pelajaran kepada saya. Oke, sekian saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wow.